bidang fashion dan kriya, dan juga para peserta maupun panitia webinar yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul secara daring dalam acara coaching ekspor IKM Hebat dari lokal mendunia ekonomi tangguh dengan tema coaching ekspor khusus IKM Fashion dan Kriya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan industri kecil menengah, khususnya pelaku IKM Fashion dan Kriya, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka memiliki satu UPT di bidang fashion dan kriya, yaitu Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kriya, yang bertindak sebagai akselerator pemerintah untuk dapat menghadirkan pelatihan ataupun dukungan intensif lainnya untuk mendorong pelaku IKM bisa bersaing di pasar internasional atau dalam negeri. Ekspor bukan hanya sekedar soal menjual produk ke dalam negeri, lebih dari itu, ini adalah sebuah strategi memilih pasar ekspor yang sesuai dengan kapasitas, karakter, dan nilai produk yang kita miliki. Untuk itu, kita bersama-sama hadir di sini untuk sama-sama belajar, berbagi pengalaman, serta menggali peluang dari para praktisi yang sudah berpengalaman di dunia ekspor. Bapak Ibu, sebagai pengantar BPIFK ini telah hadir melalui program inkubator bisnis kreatif yang hadir sejak tahun 2018 hingga saat ini dan telah konsisten mendampingi para pelaku IKM Fashion dan Kriya melalui skill manajerial agar mereka bisa naik kelas. Nah, seiring dengan amanat dari RPJMN di mana salah satunya menghendaki meningkatnya kontribusi nilai ekspor produk UMKM, maka inkubator bisnis kami tambahkan satu tahap lagi, yaitu bagaimana agar IKM bisa naik kelas melalui perluasan jangkauan pemasaran di pasar luar negeri. Untuk itu, BBIFK pada tahun ini bekerjasama dengan Business and Export Development Organization atau BEDO yang berbasis di Bali akan menyelenggarakan program coaching ekspor. Nah, pada hari ini telah hadir dua narasumber yang akan berbagi mengenai bagaimana cara memilih pasar ekspor yang sesuai, yang nantinya juga akan dibekali atau menjadi materi dalam program coaching ekspor ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih dalam, para pelaku IKM Fashion dan Kriya bisa mendaftar nanti di program kami. Jadi nanti selama mengikuti program coaching ekspor, para peserta akan mendapatkan materi mengenai identitas produk, ini mengenai segmentasi, targeting, dan positioning, lalu menentukan target pasar yang sesuai, menemukan atau mencari calon buyer secara online, dan bagaimana tata cara mengirim surat penawaran, materi mengenai persiapan mengikuti pameran dagang internasional, materi mengenai industri yang menerapkan prinsip-prinsip sustainable, atau kalau di Kementerian Perindustrian kami punya istilah industri hijau, dan yang terakhir materi menentukan harga ekspor. Pada program ini kami akan memilih 20 peserta IKM Fashion dan Kriya yang nantinya 6 peserta terpilih akan kami berikan fasilitasi untuk mengikuti pameran di Market Find yang dilaksanakan oleh Bedo di bulan September. Sehingga pameran Market Find ini sebagai bentuk praktek dari materi yang sudah didapat, eh, nanti akan coba dipraktekkan di pameran Market Find. Bapak Ibu yang berbahagia, kami berharap webinar ini bisa menjadi langkah awal bagi Bapak Ibu untuk membuka wawasan serta dalam hal menyusun strategi ekspor yang lebih tepat sasaran agar produknya bisa go internasional. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan seluruh peserta yang telah hadir di kesempatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan membawa semangat baru untuk terus mengembangkan produk-produk lokal Indonesia agar bisa mendunia. Demikian, selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Diki yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian untuk yang selanjutnya izin Bapak untuk berfoto terlebih dahulu dengan narasumber dan para peserta webinar coaching ekspor pagi hari ini. Izin untuk para peserta
Mohon untuk menghidupkan kameranya, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh ditolong untuk moderator bisa diinikan. Boleh Bapak Ibu, kita ada jargon ininya. Jadi apa namanya? Kita posisi tangannya seperti ini. Ini adalah salah satu jargon dari BCIC, yaitu cuan cuan cuan. Boleh posisi tangannya seperti ini untuk berfoto. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi Bapak Ibu izin untuk slide yang terakhir. Satu, dua, tiga. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan eh, untuk membuka kameranya. Baik Bapak Diki, saya izin melanjutkan ke acara yang selanjutnya. Silakan Mas Anwar. Saya izin Pak Windu, Bu Irma, mungkin saya off cam, tapi saya akan tetap mengikuti webinar ini. Ya, Siap, terima kasih siap Pak Pak Diki. Diki. Terima kasih Bu Irma, Pak Windu. Sama-sama Pak Diki, salam. Sama Pak. Nah, baik rekan-rekan peserta webinar pada pagi hari ini, tanpa lama lagi, mari kita mengundang Bapak Windu Sinaga, Coach Obbedo, dan Direktur PT Indori Sakti untuk dapat memberikan paparan mengenai materi pada pagi hari ini. Bagaimana Bapak sudah siap untuk Ya, memberikan ya, ilmu-ilmunya kepada para peserta kita pada pagi hari ini? ya. Terima kasih Mas. Saya izin share screen ya. Baik Bapak. Sudah terlihat ya. Sudah Bapak, sudah. Oke. Eh, Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Diki atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi eh, Bu Irma. Selamat pagi. Lama nggak ketemu. Pagi. Betul, betul, betul. Sehat ya, Pak Windu? Sehat, sehat Alhamdulillah. ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu peserta eh, acara hari ini. eh, Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya. Nanti karena waktunya tidak terlalu eh, panjang, jadi nanti bisa apa namanya saya share apa sharing kemudian apa nanti pertanyaan di belakang ya, Mas Anwar ya. Betul Bapak, nanti kita akan ada Oke, sesi ya, pertanyaan di belakang setelah materi. oke, terima kasih. Saya akan menceritakan sedikit mengenai Indra Sakti dan sambil nanti saya akan apa namanya memberikan ya sharing ya pengalaman kami di Indra Sakti. Indra Sakti itu berdiri di tahun 2012 di Bantul, Yogyakarta. Eh, Produk kita fokus di produk yang ramah lingkungan, yang berbahan alami, syarat alam, seperti water hycin ya, enceng gondok, kemudian batang pisang, mendong, kemudian juga ada recycle wood ya, yang kita buat menjadi produk-produk eh, home dekorasi seperti keranjang, kemudian hiasan dinding, cermin, kemudian ada juga beberapa kategori dekoratif ya. Kemudian sejak awal memang kita
bekerja sama dengan pengrajin di berbagai daerah khususnya di Yogyakarta ya, yang saat ini juga sudah berkembang sampai luar Jogja ya. Di awal kita hanya bekerja sama dengan mungkin ya sekitar ya 50 eh, 50 orang gitu ya. Saat ini sudah bersyukur sudah berkembang sampai mungkin di angka 500 orang yang membantu kami. Kita bekerja sama untuk membuat produksi karena semakin meningkatnya permintaan untuk produk-produk home decor di pasar luar. Ya, kita punya visi untuk membuat eh, produk handicraft eh, produk yang sustainable ya, untuk bisa diterima di pasar global. Ya, Indosakti itu bertumbuh tidak sendiri ya. Kita banyak juga menerima sharing seperti acara seperti ini. Dulu kita juga menerima sharing, kemudian ikut acara seminar, pelatihan gitu ya. Dan ketika itu kita dapatkan, kami boleh belajar, melihat, kemudian belajar dari senior-senior yang sudah melakukan bisnis ini di apa namanya dengan pengalaman mereka, dan hal ini juga menjadi salah satu kegiatan kami bahwa sharing itu sangat penting. Jadi kami sudah bekerja sama dengan beberapa stakeholder, mulai dari Bank Indonesia, kemudian asosiasi-asosiasi, salah satunya BEDO ini, kemudian kampus, kementerian, dinas gitu ya, untuk eh, business sharing session, tidak hanya di Jogja, bahkan di luar pulau ya. Terakhir yang kita lakukan bekerja sama dengan kita diminta Bank Indonesia untuk di Jambi dan juga Pulau Samosir. Di sana kita mengembangkan, melatih pengrajin di sana untuk memanfaatkan enceng gondok lebih lagi dari sisi desain, kemudian sistem produksinya. Ya, Eh, kita berhasil mendapatkan penghargaan ya untuk di tahun 2022, BI Award 2022 itu apresiasi kinerja UKM ekspor terbaik. Ya, ini menjadi penyemangat bagi kami bahwa pemerintah dalam hal ini eh, Bank Indonesia Bank Indonesia memberikan award kepada kami sehingga kami boleh terus berkembang, terus berkarya untuk membawa kerajinan lebih lagi ke pasar ekspor. Nah, untuk memasarkan produk, Indosakti sudah melakukan berbagai macam pameran, yang hal ini juga berkaitan erat tadi dengan apa eh, pelatihan hari ini, bagaimana kita bisa memperkenalkan produk kita, bisa lebih ke pasar lebih luas lagi ya. Jadi kita mengikuti pameran-pameran tidak hanya di luar negeri, dalam negeri juga kita ikuti. Kalau dalam negeri kita mulai pameran itu sejak tahun 2014. Jadi kita mulai eh, dari Dismesco, JCC gitu ya, kemudian pameran produk ekspor daerah, sampai eh, kita memilih salah satu pameran yang bagi kami di home dekorasi cocok. Salah satu pamerannya adalah IFEX di Jakarta, yang kita ikuti sejak tahun 2016 sampai tahun ini di 2025. Kita sudah mengikuti, dan di situ kita bisa memaksimalkan eh, memamerkan produk kita lebih lagi ke buyer, dan mempresentasikan bagaimana produk kita bisa dipresentasikan dengan bagus sehingga buyer juga bisa melihat. Kemudian karena kita
Di pameran itu hanya punya waktu mungkin ya mungkin sekitar 3-4 detik buyer itu suka dengan produk kita, mampir kemudian kita boleh berinteraksi, gitu ya. Nah, ini pameran terakhir yang kami ikuti di Jakarta, IFEK 2025. Booth kami seperti ini, jadi memamerkan eh, home decor dari mulai storage ya, keranjang-keranjang, wadah, kemudian wall dekorasi, dan juga cermin dan vas yang untuk dekorasi, ya. Untuk pameran di luar negeri, kita mengikuti sejak tahun 2015 ya. Kita bersyukur mendapatkan fasilitasi dari berbagai pihak, baik dari kementerian, dinas, kemudian Bank Indonesia juga, eh, mulai dari di Vietnam gitu, berbagai negara dan kota, dan kemudian salah satu yang kita ikuti rutin itu tahun 2016 sampai 2025 ya terakhir di Ambiente Frankfurt, Jerman. Ini salah satu pameran home decor terbesar yang menjadi tolak ukur bagi buyer-buyer dan juga eh, pebisnis ekspor untuk memamerkan produknya sehingga lebih banyak lebih terekspos lebih lagi untuk produk-produk home decor seperti produk-produk Indori Sakti. Mungkin nanti produknya bisa dilihat bahwa ini ada cermin, ada vas, ada keranjang gitu ya. Ya semua berbahan natural. Ada seperti saya sampaikan tadi, enceng gondok, batang pisang gitu ya. Oke, untuk lebih lagi mengetahui tren pasar gitu ya dan terjadi sembari kita pameran, kami juga melakukan market research ya di berbagai negara yang kita visit untuk pameran ataupun memang sengaja untuk visit apa namanya negara tersebut atau pameran yang sedang berlangsung. Kita melakukan market research juga di Dubai gitu ya. Kita melakukan kunjungan ke toko-toko yang menjual produk-produk home ya, home dekorasi. Eh, Kemudian kita juga eh, bekerja sama, bukan menjalin hubungan yang baik dengan ITPC gitu ya untuk eh, ya bahwa ITPC ini bisa membantu kita ketika kita membutuhkan informasi mengenai buyer gitu ya. Jadi kita harus menjalin hubungan yang baik sehingga kita bisa terbantu jika suatu hal bisa eh, kemungkinan terjadi di depannya. Kita mungkin tidak bisa visit ke negara tersebut, ke negara buyer dan kita bisa minta bantuan apakah buyer ini benar-benar apa ya terpercaya gitu ya. Jadi kita bisa dibantu oleh ITPC. Kita juga melakukan di 2024 ya sejak apa namanya salah satu pameran juga terbesar di Paris Motion Objet. Kita melihat bagaimana perkembangan craft, bagaimana perkembangan home decor di pameran tersebut ya, bagaimana cara mendisplay, bagaimana desain yang terbaru gitu ya, material mungkin seperti itu. Kemudian di Stockholm juga kita melakukan market research, kita visit ke furniture fair di Stockholm di tahun 2024. Itu menambah wawasan kita untuk lebih lagi bagaimana menciptakan produk home decor yang sesuai dengan kekuatan kita, gitu ya. Untuk melakukan ekspor, kita membutuhkan eh, mengantongi sertifikasi sehingga sertifikasi ini menambah kepercayaan buyer terhadap Indori Sakti secara company dan juga produk gitu ya. Pasar kita saat ini di 40% di Amerika, kemudian 30% Eropa, ada kita sudah melakukan ekspor ke Prancis, Belanda, Jerman ya, di UAE juga, Asia dan Afrika Selatan yang pasar kita yang terbaru Afrika Selatan. Dan saat ini juga kita eh, di sini
kami sedang melakukan pameran di Afrika Selatan di Korux di Afrika Selatan dan di sini saat ini sebenarnya masih pagi. Jadi posisi saya kebetulan ini masih di Afrika Selatan di Johannesburg. Jadi ketika kemarin saya diinfo, oh ternyata di sana kita 5 jam selisih perbedaan jamnya ya. Jadi posisi sekarang masih masih pagi, jam setengah 5 pagi di Afrika Selatan. Ini kita eh, mengikuti pameran ini hari pertama pameran Decorus di Johannesburg. Kemudian ini oke ya terima kasih untuk waktunya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan kami boleh eh, disampaikan. Mungkin seperti itu dari kami. Baik, Bapak. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Untuk sesi diskusi kita akan gabungkan ya Pak di akhir Ya, acara nanti setelah materi dari Ibu Irma. Jadi kita biar lebih leluasa juga untuk para peserta apa namanya menyampaikan pertanyaannya gitu ya Pak. siap, siap. Baik, hadirin yang kami hormati, para peserta coaching ekspor pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan untuk pemaparan materi yang kedua dari Ibu Irma Lumiga eh, sebagai founder of PT Lumiga Indah Selaras dan coach of Bedo untuk dapat membagikan materi yang akan menyampaikan yang pertama mengenai company profile dari PT Lumiga Indah Selaras. Kemudian ada sharing pengalaman juga dan tips dalam memulai dan mengembangkan bisnis ekspor produk fashion. Kemudian strategi untuk membangun hubungan baik dengan buyer dan mitra ekspor. Kemudian ada strategi taktik yang digunakan untuk dapat meningkatkan penjualan dan kesadaran produk fashion lokal di pasar internasional. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi kepada Ibu Irma Lumiga dipersilahkan untuk membagikan materi kepada para peserta. Baik, Mas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Diki dan Pak Windu, lama sekali tidak bertemu, Mas. Luar biasa sudah ada di pameran saja di luar negeri. Semua teman-teman UKM yang saya hormati, saya sayang, Masya Allah luar biasa. Jadi langsung saja ya karena waktu, Mas suara saya cukup jelas nggak ya, Mas? Jelas Ibu, cukup Oke, jelas oke. kedengaran. Nanti materi tolong di-share-nya dari sana ya. Mungkin udah bisa dimulai Mas dari page pertama lalu kedua ya. Baik Bu. Oke. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita itu mempunyai produk mau ekspor, nah ini teman-teman UKM itu biasanya banyak ide tapi tidak memulai. Itu yang kadang-kadang memang benar kami rasakan. Nah, di sini ada sampai 13 materi. Saya tidak akan mengupas satu persatu teman-teman karena nanti ini bisa saya share. Saya lebih baik menceritakan atau strategi apa yang Lumiga selama ini menjalani dunia bisnis itu sudah 24 tahun. Jadi Lumiga itu sudah mulai berdiri sebetulnya dari tahun 2000. Baru punya legalitas tahun kedua karena ingin memastikan Lumiga produknya, Mas ini bukan ini ya, bisa diganti nggak ya? Halo? Baik Ibu, sebentar. Oke. Saya langsung profil dulu ya. Oh Jadi iya. Lumiga itu kalau di Bali gini, kemudahan untuk ekspor itu sebetulnya lebih mudah daripada sekarang. Kenapa? Karena tahun-tahun 2000 sampai 2010 peran pemerintah itu hampir tidak ada. Kan muncul-muncul UKM itu kurang lebih masih berapa ya? Kurang lebih yang hit-hitnya banget itu
hit banget, kurang lebih ya 10 tahunan, kurang lebih ya 10 tahun sebelum dari tahun 2000 itu tidak ada ya teman-teman, jadi agak susah. Tapi karena kami ini di Bali, ada sebuah keberuntungan. Keberuntungannya adalah tamu yang datang ke Indonesia itu adalah orang-orang yang memang bisnis. Saya aja dulu cuma punya email ya, enggak ada Facebook, enggak ada, sama-sama tidak ada. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah sampai saat ini itu harus mempunyai di page kedua ya Mas, di page kedua. Harus mempunyai sebuah impian dulu. Beda ya dengan mimpi dan impian. Kalau mimpi itu teman-teman kejadiannya di pemikirannya di alam bawah sadar ketika tidur. Tapi kalau impian itu sangat berbeda. Impian itu adalah sebuah kemauan, harapan, apa yang menjadi tujuan saya harus tercapai. Nah, itu dulu yang saya miliki, kan kayak gitu. Nah, jadi kalau Lumiga itu sekarang ekspornya itu tidak sebesar yang dulu karena memang waktu COVID sangat luar biasa. Tamu-tamu saya itu tamu-tamu jadul banget gitu kan. Jadi sampai belum mengerti tentang sosial media atau apa karena mereka menjadi agent di sana yang sampai punya 60 toko ke Australia gitu kan ya. Sekarang tamunya masih di Amerika sama Prancis, tidak terlalu banyak juga. Jepang sekarang yang banyak. Kalau Jepang itu sekarang bagus ya. Bagus untuk Lumiga. Jadi kalau satu model itu bisa sampai 3.000 pieces. Nah, itu nanti yang akan saya kembangkan kepada teman-teman untuk berbagi. Jadi gini, di page kedua ini adalah teman-teman harus tahu kelebihan dari perusahaan masing-masing atau produk yang teman-teman kelola. Saya kan nggak tahu. Yang tahu itu adalah teman-teman sendiri. Apa sih kelebihannya? Kan kayak gitu. Jadi kalau Lumiga itu kelebihannya adalah saya mempunyai sebuah teknik cara menjahit yang bagus. Kalau orang-orang menjahit itu paling pakai obras atau apa, dan saya memilih kain yang memang saya sudah tahu target market saya itu kemana. Jadi saya harus pakai kain apa? Saya harus pakai kain linen. Jahitnya harus bagaimana? Saya tidak mau diobras. Mungkin teman-teman di sini ada yang nanti bisa dicoba ya. Jadi menjual kualitas, menjual keunikan. Karena dari menjual keunikan ini yang akan mendongkrak bahwa orderan itu akan datang. Tentu kualitas yang paling utama ya. Jadi teman-teman harus mengetahui apa sih kelebihannya, keunikan produk saya ini. Kalau belum ditemukan ya harus mencari. Nah, di Bali ini adalah banyak sekali teman-teman yang punya garment ya, contohnya di teman saya desainer Mas Dwiko juga punya, ada lagi yang memang satu hari jualan di IG itu sampai 50 keluar negeri loh, bajunya itu mahal banget sampai sekarang masih berjalan. Teman-teman juga sama, harus mempunyai satu keunikan itu tadi dalam sebuah produk teman-teman sendiri dan fokus kepada order yang besar. Kalau sudah semuanya siap ya. Jadi teman-teman kalau sudah saya menyampaikan begini, sharing begini, berarti saya tidak membahas lagi tentang layout bisnisnya, tempat bisnisnya. Karena saya yakin yang hadir di sini teman-teman usahanya sudah berdiri, ya kan? Sudah berdiri, sudah bagus, sudah didampingin oleh pemerintahan. Makanya ini berbicaranya adalah tentang bagaimana supaya bisa ekspor nih. Kayak Pak Windu. Pak Windu itu luar biasa. Teman-teman mau tahu berapa kontainer satu bulan? Itu lebih dari 50 kontainer. Saya pernah ke sana. Tapi teman saya nih diem, orangnya sederhana, rendah hati, makanya sampai ke Afrika pameran. Luar biasa. Jadi mungkin nanti berguru kepada beliau bagaimana ekspor yang sangat besar-besar ya. Kalau saya masih tidak sampai kontainer, tapi saya berapa ribu kirimnya pakai DHL ya. Jadi yang kedua adalah keahlian dari SDM teman-teman sendiri. Misalkan dari dalam sebuah perusahaan itu harus mempunyai SDM yang bagus. Misalkan nih harus dispesifikkan. Jangan maksudnya teman ini bikin baju baju Hawaii, ikut-ikut baju Hawaii. Padahal
pasarnya belum tahu mau kemana. Jadi harus tahu gitu ya. Jadi keahlian teknis itu adalah sangat penting. Misalkan mau bikin baju khusus, jadi harus yang punya signature gitu. Jadi kalau Lumiga itu bikinnya linen-linen nih, yang brand yang punya saya, linen semua. Jadi Amerika itu orang-orang suka baju linen. Bahkan kalau satu dalam produk itu mungkin nanti bisa dilihat di di IG saya ya, di Lumiga Clothing, jadi bisa menjadi referensi. Terus yang kedua, saya punya hobi sebelum membuat linen ini, saya sudah terjun dulu di batik karena misinya sudah berbeda. Jadi mempunyai tanggung jawab sebagai pembisnis untuk melestarikan kekayaan lokal, kekayaan Indonesia. Jadi ada batik. Kenapa batik itu dicari punya Irma Lumiga? Karena mempunyai desain yang sangat berbeda, mungkin yang tidak full gitu ya. Nah, jadi diwujudkan mimpi ini, memanfaatkan kelebihan, ini sangat penting banget. Kalau orang Jawa itu bilang dipetani, coba dilihat apa kelebihannya teman-teman itu. Jadi harus diketahui. Kalau enggak diketahui susah mau ekspor. Karena kan pesaing-pesaing kompetitornya kan sudah banyak. Jadi memang harus tahu gitu kan ya. Nah, jadi untuk selanjutnya pemanfaatannya teman-teman juga harus tahu. HPP pasti sudah diajarkan. Nah, kalau saya boleh membuka rahasia di sini gitu kan. Nah, kalau garment itu adalah mungkin nanti pertanyaannya nanti ya. Pertanyaannya mungkin nanti. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat harga itu memang harus terhitung. Coba tanya sama Pak Windu, kenapa ordernya banyak? Karena harganya itu sudah pasti dihitung dengan sebaik mungkin. Tidak memikirkan keuntungan yang sampai 100% nggak bisa. Karena kalau buyer kita beli, apalagi buyer-buyer sekarang yang ada di Bali itu, dia sudah tahu harga kain berapa, ini berapa, ini berapa. Kalau saya nggak besar ya, ngambil untungnya, karena tamu saya sudah setiap tahun ke Indonesia. Dia tahu harga kain, kain linen, harganya itu mahal, masih harus dicuci, masih harus di ini gitu. Saya hanya mengambil 25% sampai 30% dari total cost produksi. Semuanya ya, kalau teman-teman sudah mengerti tentang HPP itu bagaimana. Gitu. Jadi itu yang harus dipahami. Nah, di sini saya menuliskan sebuah materi menawarkan harga yang sangat kompetitif, itu yang saya sampaikan. Terus jangan lupa kalau teman-teman misalkan masih ragu atau bagaimana caranya, nah bekerja samalah dengan, biasanya kan ada agent-agent tuh. Sekarang akan lebih mudah bahwa cari agent untuk di Google atau di cari agent untuk ke jualan ke luar negeri, itu banyak. Jangankan teman-teman, saya aja masih mau menjalin kerjasama dengan PT Asia yang punyanya Pak Rudi itu. Jadi saya setorkan Pak, boleh ini. Jadi memperbanyak kanal-kanal itu boleh, tidak ada sebuah larangan ya. Jadi mempunyai satu, misalkan saya punya produk, saya kasih ke memang yang ahli dalam jualan untuk menjadi agen ke luar negeri, saya kasihkan aja. Nanti tinggal kerjasamanya itu harus bagaimana, gitu ya. Terus jangan lupa fleksibilitas dalam desain, menawarkan desain yang beragam itu harus menyesuaikan produk yang diminta dengan tamu dan harus merespon lebih cepat. Jangan nanti nggak bisa. Kalau sama orang bule itu hari ini, detik ini kirim email, ya memang harus, kalau jam kerja itu harus online, harus semuanya dilihat kayak gitu ya. Terus apalagi merespon tren pasar dengan cepat. Kalau sekarang itu teman-teman nggak usah susah, semua sudah ada di media, di sosmed, tinggal klik aja. Kalau saya dulu tren warnanya apa nih, saya tanya-tanya dulu. Sekarang enggak, saya tanya tren warna 2025 pakai Pinterest, udah keluar semua. Kalau dulu kan nggak ada. Saya tanya, saya harus beli buku ke Singapura,
supaya tahu nih perkembangan untuk 2 tahun ke depan itu tren fashionnya apa. Kalau sekarang udah nggak pakai biaya, hanya melihat teman-teman aja rajin-rajin di sosial media. Mohon maaf Nextnya Ibu, Mas, ya, suaranya boleh sedikit dibesarkan. Yang terakhir oke, barusan sedikit kecil suaranya Ibu. oke. Saya ulangi lagi ke sini ya sebentar. Eh, Teman-teman kalau misalkan ada sebuah penawaran, sudah jelas Mas Anwar? Sudah jelas Ibu, jelas Oke, terdengar. oke, oke, oke. Baik. Jadi teman-teman, jadi kalau misalkan sama buyer nih, jangan menunda, nggak boleh menunda. Begitu kalau di Bali tuh tamunya nggak gila-gila juga gitu kan. Jadi misalkan mau sampel, oh Irma, saya kirim sampel hari ini 2 hari lagi harus jadi ya gitu kan. Nah, itu hal-hal yang seperti itu harus siap. Kalau nggak siap, kita harus jujur sama buyer. Sorry ya, aku tuh masih ngantri. Jadi kalau 3 hari aku nggak bisa, kamu mau nggak? Minggu depan ini aku sediakan waktu buat kamu. Gitu kan ke buyernya. Kalau bayarnya itu memang benar-benar sudah mengetahui kita mempunyai produksi yang bagus, cara jahitnya bagus, terus presentasinya misalkan di ruangan produksi walaupun tidak besar istilahnya, tapi ruangannya nyaman, itu pasti dia tidak akan kemana-mana. Terus harga pasti ini kalau udah dilihat kan, oh di sana agak murah, pasti pasti dia nggak akan lari. Karena juga menemukan garment itu sekarang itu walaupun di sosial media ada gitu, lihat bagus, dia pasti ke lokasi gitu ya, amat ke lokasi. Seperti itu teman-teman harus merespon tren pasar juga dengan cepat, itu penting. Tapi ini yang fashion ada berapa persen ya Mas Anwar? Gimana Ibu? Yang teman-teman yang fashion banyak ya di sini ya, Banyak berapa Ibu. persen? Hampir Oke, eh, hampir sebagian besar memang dari fashion semua, Bu. oke, oke, good, good ya, saya senang sekali. Terus yang ketiga, keempat, mengatasi kekurangan dalam perusahaan. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman harus jujur apa kekurangannya, apa kelemahannya dalam perusahaan. Saya ceritakan ya. Jadi memang Lumiga itu adalah perusahaan yang sangat besar. Sebelum COVID, saya punya website yang sedikit aja, nggak terlalu oke, nggak terlalu banyak gitu kan. Jadi di sini di materi sudah ya ada beberapa cara untuk mengatasi kekurangan. Nah, saya akan jelaskan dulu kalau teman-teman tak tolong perhatikan ini yang terjadi sama Lumiga dari tahun 2005 sampai 2015. Jadi saya punya klien itu eh, dari Puerto Rico ya, dari Puerto Rico. Puerto Rico orderannya itu bukan bulanan, jadi langsung misalkan Januari turun order itu langsung sampai Desember. Saya punya satu. Berjalan 15 tahun kemudian, ya biasa ya, semuanya tidak ada yang abadi dalam apapun gitu, tapi kita sebagai orang bisnis harus tahu gitu kan, bagaimana nih supaya kita bisa bertahan. Akhirnya karena saya punya sebuah kepercayaan yang 100%, itu mestinya nggak boleh. Akhirnya menipulah dia karena sudah kak saudara kayak apa, punya satu, karena punya satu ini saya langsung langsung kayak terjun payung gitu kan. Itu yang nggak boleh teman-teman punya satu tamu, jadi harus lebih dari 5 ya. Sekarang lebih mudah untuk mencari klien gitu ya. Jadi teman-teman pokoknya harus ditulis nih, kliennya nggak boleh 1 atau 2, harus lebih dari 5. Seperti yang Lumiga sekarang sekarang lakukan. Kalau dulu kan satu besar nggak bisa. Harus harus lebih dari 5. Kalau mampu misalkan sampai 10, tapi harus tahu kapasitas produksi ya. Nah, itu teman-teman jadi eh, bagaimana cara mengatasi kekurangan itu? Nanti mungkin bisa dibaca ya, Mas. Jadi teman-teman ini harus mengaktifkan sangat digital itu penting di dunia usaha sekarang.
sangat penting. Masih di page kelima, Mas Anwar. Page kelima. Jadi harus mengaktifkan. Jadi kalau di Bedo itu memang semua binaan UKM Bedo itu sering mengadakan tentang pemasaran digital gitu. Terus ada pertanyaan, Bu Irma, apakah boleh saya tidak dengan digital, misalkan apa namanya, ya biasalah saya offline aja. Oh boleh aja, nggak ada larangan. Tapi siap-siap nyungsep gitu kan, siap-siap terjun payung. Karena kan eranya sekarang sudah berbeda gitu kan. Nah, jadi kembali lagi itu yang paling penting jangan punya klien hanya satu. Kalau bisa lebih dari 10. Tapi teman-teman harus mengetahui kapasitas produksi. Nah, Pak Windu itu emang besar. Satu bulan tuh bisa sampai 50 kontainer, mungkin tanya sama beliau nanti. Karena beliau udah tahu kapasitasnya. Nah, teman-teman jangan tiru-tiru dia, gitu kan? Jadi yang tahu kapasitas adalah kita sendiri. Kalau Lumiga apa namanya dalam 2 minggu 8 minggu itu bisanya maksimal itu 20.000, tapi sekarang kan nggak sampai segitu ya, kurang lebih paling enggak 8 7 udah lumayan gitu, tidak terlalu ini. Jadi satu, aktifkan kembali ya digital marketing itu harus. Terus pertimbangkan menawarkan layanan tambahan. Jadi gini, kalau tamu datang ke tempat teman-teman nih, kalau tamu datang apa namanya, ini sudah ini nih saya ada rencana order gitu. Kadang-kadang mereka yang apa namanya, kadang-kadang datang idenya cuma sedikit. Tapi kita bisa menawarkan ide-idenya, bisa nggak sih? Gitu kan, bisa nggak? Ini aku punya apa namanya kurang lebih produk baru yang menarik, ini. Itu bisa ditawarkan. Tapi tidak menyimpang dengan konsepnya. Nah, sebelum tamu itu order kan sudah dikasih tahu nih pertemuan pertama. Saya mau baju-baju ready to wear karena saya kirimnya ke Prancis. Saya mau baju apa yang bunga-bunga hem, saya kirimnya harus ke negara tropis, kan seperti itu. Ya, Ibu, mohon lanjut. maaf Ya, sebelumnya, barangkali materinya bisa dipersingkat sedikit, Ibu, oke karena oke waktu kita terbatas. oke oke Mohon Mas. maaf, Ibu. Jadi oke. Terus membangun hubungan baik dengan buyer, ya. Jadi kalau misalkan apa namanya ya punya buyer ya memang satu harus harus apa ya namanya harus ramah ya, harus ngomongnya harus yang menyenangkan gitu kan, harus dengan senyum apa gitu kan ya. Jadi berikan dia hal-hal yang memang kita punya ide apa, misalkan oh warna sekarang tuh lebih bagus dengan ini gitu kan. Terus komunikasi, ini komunikasi penting banget. Ada beberapa karakter tamu itu biasanya seneng pakai WA. Sekali ada yang tidak suka pakai WA, dia harus pakai email. Ada juga nggak suka keduanya tapi masih suka video call. Itu ada. Jadi teman-teman ini harus tahu ya. Terus yang ketiga adalah harus transparan mengenai keterbatasan, mengenai kemampuan produksi. Misalkan kemampuan produksi teman-teman 1 bulan itu 3.000. Ya bilang 3.000. Jangan nanti karena ada orderan 10.000, oh iya saya sanggup kok 10.000, tapi ntar nggak selesai. Kalaupun memaksa, bilang ke tamunya sebetulnya saya punya kurang lebih kemampuan saya 3.000. Kalau kamu mau bisa nggak diperpanjang waktunya? Apa namanya 2 minggu lagi atau berapa? Karena saya harus apa kerja dengan maklun gitu ya. Nah ini lanjut lagi komunikasi itu tadi sudah, terus harus memberikan solusi kepada tamu-tamu, solusi desain itu yang kira-kira untuk menjadi tambahan-tambahan, misalkan kain, oh kain ini bagus loh kalau untuk hem, ini bagus untuk kalau dress. Nah, terus yang keenam, teman-teman ini penting, sentuhan personal. Kalau misalkan bayarnya itu ulang tahun, kirimlah WA, happy birthday, stay healthy and stay happy gitu kan. Seperti itu. Terus misalkan datang ke Indonesia, luangkan waktu 1 hari untuk menemani mereka. Dijemputlah dari bandara, seperti yang saya lakukan bertahun-tahun. Dia pasti tidak akan lari kemana-mana, ya. Karena ada ikatan emosional, ada chemistry sama mereka. Lanjut, karena ini saya dikejar. Memulai usaha, teman-teman, apa untuk ekspor ya, konsep produknya harus jelas.
Terus segmentasi pasarnya juga sama. Strategi pemasaran digital pasti dari kementerian sudah banyak narasumber memberikan hal-hal yang seperti ini. Terus analisis harga itu harus benar-benar dipahami dari mulai mengambil keuntungan, biaya overhead, dan yang paling penting adalah juga legalitas perusahaan. Jadi teman-teman misalkan CV, UD, ataupun yang perseorang itu harus sekarang. Nah, Lumiga itu dulu masih 3 tahun kemudian baru punya legalitas. Karena menurut saya waktu itu nggak penting, ternyata penting gitu kan. Dan yang dari memulai usaha ini untuk ekspor, ada hal yang sangat penting adalah rangkullah, masuklah ke pemerintahan, masuklah ke Pemda setempat. Kan di situ ada perindustrian ya. Jadi ada komunitas-komunitas, gunakan dengan sebaik-baiknya fasilitas dari pemerintahan. Zaman saya nggak ada ya. Zaman saya 10 tahun sebelum dari tahun 2000 sampai 12 saya nggak masuk-masuk, nggak ada. Jadi sekarang banyak dikasih sebuah kemudahan ya. Terus biasanya banyak pertanyaan, mengatasi tantangan dan kesulitan ekspor itu gimana sih Mbak gitu kan. Nah, maka saya tulis teman-teman harus banyak bisa memahami sebuah kebutuhan tren pasar negara tujuan. Kalau teman-teman mempunyai menjual produknya yang di negara tropis, ya memang harus pakaiannya apa? Harus rayon, harus cotton supaya dingin, enak dipakai. Kalau negara tropis kan udah kayak sini, seperti di Puerto Rico, di Florida, Miami gitu. Itu ada season yang memang sampai lama musim panasnya itu masih lama. Jadi teman-teman harus pahami. Nah, kayak Lumiga dulu, oh saya ini mau jualan ke Puerto Rico nih, gitu kan. Ribuan. Saya 1 bulan bisa sampai 15.000 ya, kirimnya DHL. Nah, harus dipahami, oh ya berarti saya harus memberikan masukan-masukan kain-kain yang dari rayon. Terus selanjutnya diversifikasi produk dan pasar, mengurangi risiko dengan tidak mempunyai satu brand. Nah, kayak Lumiga sekarang, Lumiga brandnya nggak satu aja. Setelah COVID, maka harus punya ide-ide yang cemerlang. Kenapa? Oh, Lumiga itu kan khusus untuk yang ekspor. Terus sekarang Lumiga bikin baju untuk lokal karena orang Indonesia itu suka belanja. Terus menentukan harga yang lokal gimana? Oh, nggak bisa menengah ke atas karena baju saya memang saya pinginnya dijualnya untuk menengah ke bawah. Baju-baju yang hari-hari orang-orang pakai. Terus ketiga, saya punya produk lagi. Ini teman-teman harus banyak ide. Dalam satu perusahaan boleh kok beberapa brand. Saya punya untuk kaos Kilaf Island. Nah, teman-teman masih belum ada yang punya nih. Jadi sekarang lagi berjuang gitu kan. Ekspornya biarkan tetap ekspor. Kan ini kurang. Ini kurang, kerjaannya kurang, maka harus membuat strategi baru gitu kan. Ekspor biarkan tetap berjalan. Ini tambahannya menambahkan kanal-kanal untuk yang lokal. Nah, terus teman-teman tadi saya membicarakan bahwa kayak produknya Pak Jeff ya, BRV ini ya. Jadi itu bermacam-macam tentang skincare. Nah, saya tadi sudah mengatakan bahwa membangun kemitraan yang strategis dengan mitra lokal bisa. Kayak saya sama Pak Rudi. Pak Rudi itu ekspor sarung kemana? Ke Amerika. Saya nitip, Pak, saya nitip ya. Saya bikin baju gini, saya bikin sampel, saya nitip, dia bikin fotonya, nanti tinggal dibagi. Berapa komisinya? Misalkan 15%, hajar jalan. Yang penting sudah bisa terjalin hubungan dengan baik, dan itu saya percayakan bahwa akan menambah orderan gitu ya. Nah, Mas, kayaknya kalau nggak cukup waktunya, saya langsung aja ya, Mas. Nanti teman-teman bisa bisa dipelajari kok materinya. Cuma saya ingin tahu bahwa setelah COVID ini harus teman-teman pastikan banyak mengeluh ya, yang saya tahu UKM, wah gimana jualan saya, ini nggak bagus, ini gitu kan. Akhirnya saya membuat sebuah solusi yang menurut saya sangat bagus. Dulu nggak punya website yang sangat bagus. Sekarang saya harus lakukan, karena kalau enggak bisa tenggelam, bisa nyungsep ya. Saya tidak melakukan pameran seperti Pak Windu, karena memang sampai saat ini saya masih belum menggunakan fasilitas dari pemerintahan.
Karena saya sudah punya link-link sendiri, tinggal merawat tamu-tamu saya yang lama dan saya mempunyai strategi baru. Website itu harus gencar. Mas, mungkin sedikit nanti teman-teman bisa lihat ya, kayak apa sih videonya Bu Irma itu yang bikin video profesional. Nah, itu harus saya lakukan. Bukan mahal, memang mahal. Tapi kan itu diperlukan untuk panjang. Itu diperlukan supaya apa ya, itu bisa menambah klien-klien baru. Karena dari hal-hal yang website saya perbarui, saya bikin video yang profesional saya perbarui, nah saya dapatnya buyer dari video-video itu, dari apa namanya, dari website gitu ya. Jadi teman-teman ini ada ringkasan dari materi saya yang 1 sampai 14. Itu bisa segmentasi pasarnya harus dipikirkan, positioning a product, strategi masuk e-commerce, itu sampai baca sendiri tuh. Saya nggak usah mengulang. Ya. Terus yang terakhir, yang paling penting. Nah, saya kalau mengajar itu memang sharingnya suka meledak-ledak. Biasanya begitu. Yang paling penting tetap semangat, fokus, yakin, pasti berhasil. Terus selamat memulai. Biasanya banyak ide yang nggak mulai-mulai. Jadi orang hebat itu adalah orang yang bisa memulai. Banyak ide dari 1 sampai 50, idenya bagus-bagus, nggak dikerjakan, itu sama aja. Sebuah kebodohan menurut saya. Makanya saya bilang orang hebat itu orang punya 1 sampai 5 ide, tapi dilakukan dengan baik. Baik Mas Anwar, begitu aja. Silakan teman-teman kalau mau sharing, mau tanya sama saya, sama Pak Bindu, monggo. Terima kasih. Kalau ada perkataan sebuah yang kurang berkenan, nanti bisa atau tanya secara pribadi, kasih nomor saya. Baik, Ibu, sinyalnya mungkin terganggu, Ibu Irma. Terima kasih. Apakah masih? Oh iya, berlanjut ya. Sudah ini, Ibu, sinyalnya? Udah. Oh iya, Oke, Mas. baik. Terima kasih Ibu pemaparannya. Mungkin nanti lebih lanjutnya di belakang. Biasanya obrolan di belakang itu akan lebih lebih apa namanya lebih panjang gitu ya Bu ya, karena bisa lebih personal gitu ya dari para peserta kita nanti ya Bu. Baik, Ya. Pak Windu dan Bu Irma, kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab, sesi diskusi bersama peserta kita pada pagi hari ini. Namun memang diskusinya sangat terbatas. Kita hanya berikan 3 pertanyaan saja. Namun nanti mungkin kami izin untuk memberikan kontak Pak Windu dan Bu Irma kepada rekan-rekan peserta untuk berkonsultasi mungkin nanti di belakangnya ya Bu ya. Boleh, boleh Mas. Eh, Mungkin pertanyaan yang pertama itu ada datang dari kolom komentar. Sebentar, tadi ada satu pertanyaan. Ada dari Ibu Ida Ayu Kencanawati. Salam sukses untuk Pak Windu dan Bu Irma. Izin bertanya, apa jika produk anyaman, apakah ada sertifikat khusus yang diminta oleh NTA seperti misalnya kayu dan SVLK dan lain-lain. Nah, untuk kerajinan anyaman ini kira-kira standar sertifikasi dan mungkin ada syarat khusus dari NTA seperti apakah. Mungkin dari Bapak Windu dan Bu Irma boleh dijelaskan nanti sertifikatnya seperti apa jika memang ada. Dipersilahkan. Itu Pak Windu, Mas. Pak Windu itu. Ya, ya, terima kasih pertanyaannya. Eh, Sertifikasi untuk saat ini eh, dari kami Bayer sejak tahun 2012 tidak ada sertifikasi khusus ya untuk natural saat alam ya. Jadi tapi beberapa buyer menginginkan ada tes dari lab ya. Jadi kalau di Indosakti kita lab tesnya di contohnya BV ya, Biro Veritas. Jadi nanti di situ akan dites apa namanya materialnya, kemudian kalau ada finishingnya itu sejauh ada apa namanya range tertentu yang boleh diterima di negara tersebut. Jadi misalnya coatingnya seperti apa atau finishingnya atau seperti apa itu. Jadi lebih ke lab test.
Jadi kemudian tidak ada sertifikasi khusus yang apa namanya yang dibutuhkan buyer saat ini untuk produk-produk serat alam ya. Kalau untuk apa namanya kalau kayu kan itu SVLK itu yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Kalau ada beberapa kalau untuk kayu ya FSI, FSC ya yang yang dibutuhkan buyer tertentu. Tapi untuk produk-produk berbahan serat alam itu saat ini buyer kami tidak ada butuh sertifikasi khusus, hanya lab test aja. Dan itu eh, masa berlakunya biasanya 1 tahun. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Ida ya. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Semoga eh, jawabannya pertanyaannya terjawab ya, Ibu Ida. Kemudian ada dari perwakilan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangkep. Oh ya, Dipersilahkan, boleh Ibu. ya izin Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kami ini dari membidangi perindustrian yang biasa ikut di event pameran khusus Krianusia. Dan kami tertarik pada materi hari ini. Kami produk unggulan Pak di Kabupaten Pangkep marmer Pak, kerajinan marmer. Jadi bisa dikata produknya home decor. Ya, jadi kami minta pada hari ini, siapa tahu ada trik-trik supaya produk kami ini ke depannya bisa juga Pak naik kelas karena selama ini produk kami contohnya Pak untuk di eh, kamar mandi Pak, tempat apa namanya tempat sabun, ada tempat pulpen uh, dengan cermin, pembuatan cermin, tetapi untuk proses kalau dia betul-betul kerajinan tangan, jadi mungkin ada trik-trik Pak supaya kami selaku pendamping ke depan betul-betul pelaku ikan kami juga Pak bisa naik kelas, artinya minimal bisa ke ekspor. Terus kami sampaikan Pak untuk olahan pangan, mohon maaf sekalian saya sedikit sampaikan kami sudah pernah ikut kurasi dan berhasil untuk ikut pameran kemarin Pak untuk kelas ekspor, sementara barangnya Pak dikurasi untuk ikut di Jepang. Mungkin itu Pak yang hari ini saya sampaikan dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak mungkin bisa sedikit lebih sharing mengenai apa tadi yang disampaikan dari Dinas Koperasi UKM mengenai Produk ini marmer ya. ya marmer ya Bu ya. Ya. Oke. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Eh, Material marmer ini batu ya, batu-batu marmer gitu sangat diminati juga di pasar ekspor ya. Kami juga sampai saat ini pernah juga mengekspor batu petrified wood ya. Jadi batu yang fosil jadi salah satu bentuk kalau marmer memang kita belum apa namanya pernah ekspor tapi saya kira hampir sama saja. Yang penting jika membuat produk itu harus harus disesuaikan dengan kebutuhan negara setempat. Gitu ya. Jadi misalnya tadi contoh kita mau produk di area kamar mandi gitu ya. Nah, itu bisa dipelajari. Mungkin saat ini kan sudah banyak ya informasi yang kita bisa dapatkan dari sosial media atau internet ya. Bagaimana produk-produk apa namanya itu di dalam area kamar mandi itu apa aja. Tadi tempat sikat gigi atau tempat sabun atau apa namanya itu tempat tisu atau tempat apa anduk atau lap kecil gitu ya. Jadi itu bisa dipelajari.
Nah, dari situ membuat produk yang satu family, satu rangkaian. Jadi, ketika menawarkan produk ke buyer itu harus dalam satu konsep, gitu ya. Jadi, misalnya produk di dalam area kamar mandi, ya, dibuatlah satu konsep produk apa namanya dengan ukuran yang mungkin akan sesuai dengan negara setempat. Misalnya kita bisa melihat sekarang kan kita bisa pelajari dari website buyer-buyer ya di tertentu. eh, jadi melihat produk-produk di kamar mandinya seperti apa sih ukurannya. Dari situ kita bikin produknya, pengembangan produknya, kemudian di di foto bagus ya, di dokumentasi, kemudian membuat katalog yang bagus, bisa online juga. Kemudian nanti ketika ada kesempatan untuk pameran seperti itu, jangan harapannya sih jangan memamerkan istilahnya itu ada satu range gitu ya, satu kelompok gitu misalnya area kamar mandi ya area kamar mandi misalnya. Jadi kalau misalnya area untuk dining istilahnya itu ruang makan gitu untuk makan gitu ya dibuatlah satu rangkaian gitu. Jadi jangan bercampur. Jadi supaya dari buyer juga bisa melihat oh mereka bisa bikin koleksi, mereka bisa apa namanya pengrajin ini bisa membuat istilahnya bisa mengembangkan desain yang mereka butuhkan. Itu yang selalu kami lakukan ya. Saya kira hampir sama saja. Kemudian eh, mengembangkan lagi dari sisi apa namanya itu tadi desain ya mungkin lebih unik atau digabungkan dengan mix material misalnya dengan kayu misalnya ya misalnya nih bodinya batu tapi tutupnya kayu bisa aja dimodifikasi seperti itu jadi mix material akan lebih mengangkat itu mungkin itu Ibu semoga Terima menjawab. kasih, Pak. Ya, terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Semoga Ibu bisa menjawab dari pertanyaan ya, Bu ya, dan bisa lebih mengembangkan produk-produk home decornya gitu ya, Ya, Bu ya. Pak. Terima kasih. Baik, baik. Mungkin saya pengen sharing itu tadi kalau misalnya dalam satu koleksi itu seperti apa gitu ya. Mungkin supaya ada gambaran mungkin ya. Betul. Coba ya sebentar saya Oh iya, sharing. Sebentar. ya, halo Pak. Iya, ini saya sharing dulu ya sebentar. Saya Oh iya, apa Pak. namanya itu? Ya, sebentar di sharing share screen ya. Ntar saya share screen. Hmm. Contoh seperti ini. Jadi ketika membuat koleksi itu di sini ini untuk produk-produk anyaman ya. Jadi ketika saya membuat koleksi itu anyamannya akan Pepu. sama Masa ini persis. kan tuh. Oli kan ada ini. Kelihatan ya Bu ya. Jadi anyaman Kelihatan, Pak. anyaman Ya, ya. kelihatan. Kalau dari sisi anyaman dia akan satu masih ada garis merahnya walaupun kita ada wall decor ya dari wall decor kemudian ini bentuk kupu-kupu kemudian daun gitu ya tapi anyamannya itu masih masih selaras gitu ya. Kemudian secara material memang saya ada beberapa mix material dari batang apa namanya pisang dan juga rotan gitu ya. Tapi secara garis merahnya itu ketika di display dalam satu pameran masih ada garis merah dan selaras dan itu istilahnya itu sangat apa ya bagus untuk mau mengundang buyer melihat bahwa ini ada koleksi
yang benar gitu. Jadi contohnya seperti itu. Nanti kalau misalnya dengan batu-batu, nah misalnya ini kan batu marmer itu punya punya jenis sendiri-sendiri ya. Ada yang mungkin lebih putih atau lebih hitam atau seperti apa. Itu apa namanya bisa di mix match gitu. Dan apa namanya tadi untuk misalnya area apa namanya kamar mandi gitu ya, di display dalam satu area, kemudian eh apa namanya itu dibuat mungkin dalam satu batu yang sama gitu, coraknya, warnanya gitu. Jadi ketika dipamerkan itu masih ada satu garis merah yang menjadi apa namanya pengikat di dalam satu, walaupun misalnya produknya ada beberapa jenisnya ya, tapi ada garis merah yang membuat produk itu jadi satu kesatuan gitu. Jadi bagus untuk di display. Itu sih Bu. Baik, Bapak. Barangkali mohon maaf, waktu kita terbatas ya, Pak ya. Tuh. Barangkali bisa ini nanti apa namanya sebagai narahubung langsung mengontak Bapak atau sebagai mengontak Ya. kami gitu ya di BPIFK gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Windu yang telah menyampaikan pemaparan dan memberikan jawaban kepada para peserta kita. Kemudian kami informasikan kepada para peserta pada para peserta webinar Coaching Ekspor pagi hari ini eh, pendaftaran coaching ekspor akan kami sebarkan melalui media sosial kami yaitu eh, melalui media Instagram BPIFK. Jadi teman-teman peserta coaching ekspor nanti bisa mengunjungi Instagram kami @bpifk. Nanti yang disematkan di kolom komentar boleh nanti dikunjungi. Kita akan memberikan banyak informasi mengenai coaching ekspor di sana. Ringkasan pada kegiatan webinar pada kesempatan pagi hari ini yang di mana dalam melihat pangsa pasar kita sebagai pelaku ekspor harus sebisa mungkin melihat peluang apa yang bisa kita dapatkan dan bisa kita ekspor. Kemudian sertifikat apa yang bisa kita gunakan sebagai pendukung dalam ekspor. Kemudian strategi impian untuk ekspor memanfaatkan kelebihan dan kekurangan dari produk-produk kita, fleksibilitas desain, merespon tren pasar dengan cepat, kemudian strategi menjalin hubungan baik dengan buyer, prioritaskan komunikasi, memberikan solusi desain, sentuhan yang menarik yang memang diinginkan oleh buyer, kemudian komunikasi yang paling penting, komunikasi yang kita berikan dari kita sebagai pelaku IKM kepada buyer-buyer kita. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, saya ingatkan kembali lagi untuk absen itu sepertinya ada kendala dari kami. Nanti kami akan share kembali melalui pesan. Oh sudah bisa, baik sudah bisa Bapak Ibu. Mohon untuk mengisi daftar hadirnya yang kita sebarkan di kolom chat. Selain itu kami informasikan lagi untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan webinar pada pagi hari ini, Bapak Ibu bisa menghubungi narahubung kami melalui Saudara Ebi ataupun Saudara Dea untuk kontak person sesuai yang ada di surat undangan yang telah kami sebarkan dan poster juga ada di situ. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi halaman Instagram kami @bpifk. Nah,
Baik, Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Windu, Ibu Iren yang sudah berkenan untuk memaparkan materi mengenai ekspor yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Dan juga kepada seluruh Sobat IKM yang sudah ikut serta dalam acara webinar sosialisasi coaching ekspor pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk bisnis Sobat para IKM juga. Jangan lupa untuk pantengin sekali lagi, jangan lupa untuk pantengin postingan IG dari BPIFK untuk pendaftaran coaching ekspor, karena kita akan banyak posting-posting melalui IG dan juga bisa menghubungi narahubung kami di BPIFK. Kemudian yang masih pada kepo mengenai series dalam rangka Road to Program Coaching Ekspor BPIFK selanjutnya bisa dicek dan daftar langsung pada website resmi BPIFK yaitu eventbcic.ikm_ikm.net. Jangan lupa abadikan juga kegiatan webinar pada hari ini, sosial media, para peserta, dan tag kami BCIC, dan jangan lupa juga follow Instagram @BCIC Official. Baik, Bapak Ibu, untuk mengakhiri acara webinar pada coaching ekspor pagi hari ini, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Bapak Ibu. Semoga sehat selalu, semoga IKM-nya terus berjaya, semoga IKM-nya terus berkembang. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Windu dan Ibu Irma. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih semua Sampai Bapak ketemu. Dan Ibu. terima kasih Sukses juga selalu. kepada Windu, para salam dinas dari Bali. di Irma. seluruh Indonesia yang pada kesempatan pagi hari ini telah hadir. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Oke, kasih terima kasih ya Mas teman-teman. Anwar. Terima kasih semua. Sukses selalu. Saya Sukses, selalu. amin.